Hai, balik lagi di YouTube channel aku. Ada yang beda ya kan? Kalian pasti tahu perbedaannya di mana. Coba tebak di mana? Bener banget di mata. Karena aku pakai kacamata nih. Emang sekarang ini aku harus menggunakan kacamata. Ini sebenarnya bukan kacamata minus, melainkan kacamata anti radiasi. Jadi anti radiasi untuk menghindari radiasi dari layar handphone, layar laptop, terus gadget-gadget gitulah. Di situ juga menghindari dari radiasi sinar matahari juga gitu. Makanya aku harus menggunakan ini karena mataku waktu itu tuh lagi ada bermasalah, apa tuh namanya, pusing ya, apa bahasanya tuh, kalau bahasa Jawa bilang tuh manteng. Di sini tuh manteng banget yang bikin pusing, terus sampai naik ke atas subuh-subuh sampai kenceng. Nah, disaranin untuk jangan terlalu lama main handphone, jangan terlalu lama ngelihat layar komputer. Tapi kan mau gimana lagi ya, orang pekerjaannya juga liatnya kayak situ terus. Karena dari situ ya udah. Ini intermezzo di awal sebelum aku masuk ke bagian isinya apa. Hari ini tuh aku bakal mau bahas tentang apa namanya, buat kalian yang selalu bilang dan bertanya kapan nikah, kapan nyusul. Nah, ini aku bakal mau kasih tahu nih ya, nih buat kalian nih, biar apa sih namanya, jangan terlalu sering menanyakan itu. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kalian pasti yang udah pada berumur dalam arti bukan yang terus berarti tua ya, enggak, maksudnya yang udah kuliah tapi kuliahnya mendekati arah-arah skripsi dan wisuda gitu. Terus habis itu yang umurnya 23, 24 lah, ataupun yang masih SMA juga pernah juga kan ditanyain kayak gitu. Nah, ini jujur nih dari pengalaman aku sendiri. Jadi waktu itu lulus wisuda ya, udah tuh banyak yang nanyain, karena emang teman-teman aku yang teman-teman SMP sama SMA tuh banyak yang nyebar undangan alias nikah ya. Dan tiap kali aku datang ke acaranya mereka tuh kan pasti ketemu sama teman-teman yang lain dong. Kalau ditanya, ayo Ting, kapan nyusul Ting? Ya, ini aja udah pada nikah, ini udah pada punya anak, ini udah punya anak 2. Nah, kamu kapan? Gitu. Aduh, aku nggak tahu ya apa sih namanya, apa yang di benak dan pikiran mereka tuh waktu mereka menanyakan itu. Entah apa karena zaman sekarang tuh zamannya nikah muda, atau emang karena apa sih namanya, yaudah mau ngapain lagi kalau nggak nikah ya kan, atau apa yang lainnya gitu. Kadang tuh waktu misalkan ditanyain kayak gitu sebenarnya ya sekali, 2 kali, 3 kali tuh santai sih ya, berarti nggak kepingin iya nanti ya udah. Tapi malah berkali-kali tuh bikin kayak jadi risih sendiri gitu loh. Mungkin ada beberapa orang yang 1-2 kali rasanya tuh ilfil, tapi lama-kelamaan biasa aja. Nah, aku kebalikannya, awalnya tuh santai-santai biasa-biasa aja, tapi karena sering banyak orang yang tanya, entah teman, saudara sendiri, jadi kayak yang apaan sih nih pertanyaan, kayak nggak ada pertanyaan yang lainnya. Kayak yang di pikiran mereka tuh menikah tuh apa ya namanya, prioritas paling utama gitu, yang harus diutamakan. Aku juga nggak sama sekali nggak paham ya. Cuman gini nih, buat kalian yang selalu menanyakan itu, mungkin ada beberapa orang yang hidupnya itu bukan untuk menikah saja. Banyak yang kepingin dia lakukan tuh banyak. Prospeknya dia tuh, listnya tuh banyak gitu loh. Jadi aduh, janganlah menanyakan kapan nikah, karena buat aku sendiri tuh itu pertanyaan yang lo nggak perlu nanyain itu. Mau dia nikah kapan, kalau misalnya emang dia udah siap nikah, kan juga lo dapet undangannya kok, santai aja gitu loh. Gak usah yang terlalu menyusu orang disuruh kapan nikah, terus yang bilang zaman sekarang tuh zamannya nikah muda. My god, ini sekarang aku umur 24 tahun.
mau jalan 25 tahun, tapi 25 tahunnya masih Oktober besok nih. Andai kata aku nikah sekarang aja, aku sampai ngaca di depan kaca, sampai yang kayak gini-gini nih. Nih kalau misalkan aku nikah sekarang terus gimana? Orang mau berangkat kerja aja masih disiapin makan sama mama ya kan. Terus habis itu masih upik sama kerjaan, stres juga sama kerjaan kalau misalkan kerjaan lagi pusing. Kalau misalkan aku nikah, terus stresku bakal gimana gitu. Udah stres di tempat kerjaan, stres lagi waktu nikah harus ngurusin ini, ngurusin itu. Oh iya, memang mungkin ada beberapa laki-laki yang bilang, udahlah kalau misalkan kamu udah nikah sama aku, terserah kamu ngapain aja, kamu mau kerja silahkan, kamu gak bisa masak silahkan. Tapi kan tetap aja itu nggak bisa dong, maksudnya secara naluri ketika kita tahu bahwa posisi kita jadi istrinya, jadi udah tahu tupoksi istri, kita nggak bisa namanya tuh seolah-olah kayak yang udah lepas tangan gitu kan, pasti enggak dong. Ada yang harus disiapkan, entah itu makanan kayak baju kayak atau apa sih, perhatian atau apalah, kan banyak ya. Nggak bisa yang sampai 100% lepas kan, nggak mungkin banget lah. Ya kali orang nikah terus habis itu udah cocok-cocokan, ya udah lu gue gitu, mendingan gak usah nikah ya kan. Pasti ada, bohong banget lah kalau misalkan ya suami aku tuh ngebolehin aku ngapain aja, tapi kan tetap ada prosedurnya gitu loh. Nggak, terus apa ya, buat orang-orang yang kayak aku nih, golongan kayak aku, menikah tuh bukan prioritas utama, banyak list yang harus dicapai gitu. Lu bayangin aja, aku nih 2 bersaudara, dua-duanya tuh perempuan semua, dan aku nih anak pertama. Maksudnya mama aku tuh ngebiayain kuliah sampai sebegitunya ya kan, pernah juga sampai utang sana sini buat DP kuliah waktu itu, pernah sempet sampai kesusahan buat bayar SPP. Karena kalau misalkan kalau kamu nggak bayar SPP dan uang semester, lo nggak bakalan input KRS guys. Kalau misalnya lo nggak bakalan input KRS, lo nggak bakalan bisa ikut mata kuliah. Dan aku pernah ada di posisi itu tuh yang bakalan mau bayar semester aja susahnya setengah mati. Bayar aja SPP sendiri plus SKS. Udah SPP-nya berapa, SKS-nya juga berapa. Padahal gue ngambil SKS 24 SKS, dan tuh dikali dia tuh per SKS-nya berapa kali 24. Itu aja per semester, walaupun bayarnya 6 bulan sekali ya, tapi kan tetap kerasa dong besarannya. Ada aku tuh kepinginnya apa sih namanya, bisa ngasih sesuatu buat orang tua aku gitu loh. Ini loh hasilnya papaku nyekolahin aku dari TK sampai kuliah. Karena aku sama adikku ini beda juga sih, kepintarannya juga beda. Lu bayangin aja, aku dari TK sampai kuliah swasta mulu. Ini bukannya sombong ya, karena otakku nggak begitu nyanda kayak misalkan otaknya adikku cuman SD doang, TK sama SD yang swasta. SMP SMA sampai negeri tuh dia SMP SMA sampai kuliah dia tuh di negeri, dan posisi di mana dia gak bayar. Waktu kuliah pun malah dia dibayarin, dapat uang saku. Nah gue ya kan, kalau misalkan andai kata aku nikah terus aku tuh kayak ada yang rasa bersalah di batin gitu loh. Aduh, kok aku nikah cepet banget, orang aku belum bisa ngasih sesuatu yang buat aku tuh besar buat orang tua aku gitu loh. Masa udah nikah, kalau misalkan calon suaminya udah kayak siapa, suaminya Nia Ramadhani sih nggak masalah ya kan. Nah kalau misalkan sama-sama karyawan biasa, aduh ya bukannya aku mengunderestimasi, bukan, cuman aku suka sama laki-laki yang ketika lo dapet uang bulanan, ini cowok harus bisa muter duit gitu loh. Duitnya buat apa? Jangan kayak andai kata sebulan dapat gaji 1 juta, ya udah 1 juta plong gitu. Aku gak suka yang kayak gitu guys. Aku suka sama laki-laki yang punya pemikiran jauh lebih kritis, lebih yang harus tahu ini enaknya digimanain ya, ini biar bisa jadi lebih itu gimana ya. Nah harus punya pemikiran yang kayak gitu, enggak yang lempeng aja. Karena aku nggak bisa yang kayak gitu. Nah karena aku orangnya yang harus bisa berusaha lebih, makanya aku cari suami juga yang kayak gitu. Nah, caranya gimana ya? Aku dengan memperbaiki diri dulu. Aku memperbaiki diri dari mulai ya tampilan, karir, cara pandang, pola pikir. Karena aku percaya
dengan kamu bisa memperbaiki diri dengan proses hidup, calonmu tuh nggak akan kemana, pasti datangnya juga yang sekelas yang tinggi-tinggi. Ya kalian tau lah sekelas tinggi-tinggi itu maksudnya kayak gimana sih, berkualitas gitu loh, nggak yang ecek-ecek kan gitu. Udah biasanya kalau yang teman-teman aku ini ya kayak gitu-gitulah model ya, nggak yang terlalu standar tinggi banget. Nah aku punya standar yang tinggi. Nah karena standar tinggi itu tuh aku harus ada usaha dalam diri aku sendiri untuk bisa merubah diri aku untuk jauh lebih baik. Aku udah belepotan ya sih. Nah ini buat kalian nih, jangan itu ini aku cuman ngasih tahu sih, emang kesenangan kalian di balik pertanyaan itu tuh apa sih? Emang apakah buat kalian ngerasa puas mendapatkan jawaban atau hanya suatu mengejek atau apa? Aku juga nggak paham. Cuman yang harus kalian tahu, perjalanan hidup orang tuh berbeda. Nggak bisa kalian sama-samakan. Aku nikah, ayo dong kamu juga nyusul nikah. Nggak bisa kayak gitu, karena ya itu tadi, tujuan hidup orang itu beda-beda. Jangan kita terus sama-samakan, karena Tuhan ngasih perjalanan hidup setiap orang kan emang berbeda kan. Kita nggak bisa menyamakan satu orang dengan satu orang yang lain. Kalau misalkan yang satu begini, nggak bisa yang satunya juga ikutan begini kan, nggak bisa. Karena takdir orang tuh ya emang beda, jalannya kan emang beda. Itu sama halnya kayak misalkan ditanyain gaji kamu berapa, nah ini sama nih pernikahan, gaji, wah aku sampai yang gila ya. Ya tapi mau gimana, emang kenyataannya masyarakat kita masih dengan pertanyaan kayak gitu kan. Yang buat aku tuh pertanyaan seharusnya nggak boleh ditanyakan, karena tuh udah menyangkut pribadi seseorang kan. Maksudnya udah kayak bukan ranahnya gitu. Orang emak bapakku aja nggak pernah nanya-nanyain kayak gitu, tapi ini orang-orang aduh aku sampai kayak aku kalau misalkan udah berani udah pengen aku tampol itu mulutnya pakai sendal jepit ya kan. Tapi ya udahlah. Ya, mungkin dengan video ini kalian bisa membuka mata, membuka pikiran bahwa bahwa prioritas orang itu bukan hanya menikah banyak. Jadi ya tolong deh ya, jangan menyusu-nyusu, jangan ngeburu-ngeburuin orang buat nikah. Oke, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya, di video-video curcol aku yang menggegetkan. Oke, bye-bye. God bless you.